Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan mengkaji akan hukum-hukum yang berhubungan di dalam suatu pertikahan, tentunya bagi suami dan juga istri, maka saya tak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada para pendengar semuanya, ini merupakan suatu majelis yang mulia dikarenakan ini adalah majelis ilmu. Oleh karena itu, jangan lupa saya ingatkan, berpikirlah positif akan apa ilmu yang saya sampaikan ini. Kita niatnya ngaji agar ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dengar, yang saya sampaikan ini, ya. Sekali lagi saya tekankan, niatlah untuk beribadah, untuk mendapatkan suatu ilmu agar mendapatkan keberkahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam suatu pertikahan bagi suami dan juga istri, tentu kita sudah mengetahui ya, ada hak-hak dan juga ada kewajiban-kewajiban bagi pasangan suami dan juga istri. Yang mana salah satu di antaranya itu adalah yang berhubungan dengan hubungan biologis di dalam kita berumah tangga. Tentunya hubungan biologis itu bagi seorang laki-laki ini sangat diperlukan sekali. Karena saya pernah menyinggungkan sebelumnya bahwa birahi yang Allah berikan kepada seorang suami itu lebih besar, artinya lebih dibutuhkan sekali bagi seorang suami daripada seorang perempuan. Nah, oleh karena itu, wahai para istri-istri di luar sana, perhatikanlah ketika pada suatu saat suamimu meminta kepada dirimu, wahai istri. Karena jika kita tidak bisa melayani suami, tanda kutip, di dalam hubungan tersebut, itu akan mempengaruhi terhadap emosi suami, mempengaruhi akan mental suami. Jika hal itu terpengaruh, maka otomatis di dalam kehidupan yang dilakukan oleh seorang suami, misalkan di antara salah satunya menjaga keamanan keluarga, memberi nafkah di dalam keluarga, itu sangat mempengaruhi sekali gitu bagi seorang suami, sehingga bisa saja dia tidak merasa tenang di dalam mencari nafkahnya. Dan itu memang benar-benar berpengaruh loh bagi seorang suami. Dan yang sangat dikhawatirkan sekali jika misalkan sang istrinya terus-menerus tidak bisa melayani suaminya, maka akan ada rasa takut gitu di dalam hati seorang suami. Na'udzubillah, seorang suami merasa takut sekali terjerumus melakukan hal yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai melakukan perzinahan. Oleh karena itu, perhatikanlah sekali lagi bagi setiap istri di luar sana. Kenapa? Dikarenakan ada hadis dari Abi Hurairah. Qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulu, jika seorang suami mengajak kalian, imra'atahu, wahai seorang istri, ila firashihi, ke ranjangnya. Mungkin sudah paham di sini ya. Fa'abad, dan istrinya tersebut misalkan mencegah, ataupun misalkan ya istrinya itu menolak gitu kepada sang suaminya. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian pada malam itu sang suami merasa marah sekali ya terhadap istrinya karena perlakuan penolakan tersebut. La'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat hingga waktu pagi tiba, ya tentu kepada istrinya tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, jadi di dalam hadis ini begitu tampak jelas sekali jika seorang istri yang menolak secara mentah-mentah kepada suaminya, maka apa yang didapatkan oleh istri tersebut, maka pada malam itu na'udzubillah wanita tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan ridhonya seorang suami itu bisa menentukan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Lantas bagaimana na'udzubillah jika kita meninggal berada di dalam laknatnya Allah? Tentu seorang wanita tidak mengharapkan meninggal berada di dalam laknatnya Allah. Lantas misalkan seorang perempuan dengan berbagai alasan diungkapkan kepada suaminya, misalkan karena aku sakit mas, ya tentu kalau sakit itu adalah hal sesuatu yang memadaratkan. Seorang suami tidak boleh memaksa kepada istrinya jika sedang sakit ya. Ini adalah sakit, benar-benar sakit ya. Dan tentu juga misalkan seorang istri yang memang tidak bisa melakukan hal itu dikarenakan haid ataupun nifas misalkan, mungkin suami juga sudah paham. Itu adalah hukumnya diharamkan. Tetapi di dalam salah satu keterangan bukan berarti seorang istri tidak bisa menyenangkan suaminya. Ya, artinya bisa saja bercumbu. Tetapi ini memisalkan dengan alasan misalkan mas karena aku agak sedikit pusing, hanya sedikit ya, hanya sedikit pusing, aku terasa lelah badanku ini gitu ya, aku kok rasanya agak kurang enak badan, nah, gitu, agak kurang berarti tidak terlalu sakit ya, agak kurang enak badannya, agak sedikit pusing kepalanya, atau aku agak sedikit lelah, atau bahkan istri menolak dikarenakan ya aku lah memang lagi gak pengen mas. Mungkin banyak sekali alasan-alasan yang dilontarkan oleh seorang istri kepada suaminya ya. Lantas apakah itu bisa menjadikan suatu alasan kepada sang suaminya? Jika seorang istri yang sholihah, jika seorang istri yang memang benar-benar sudah memahami akan kebutuhan birahi seorang suaminya, maka seorang istri yang sholihah ya hanya pusing-pusing sedikit, dia berkata, siap Kang, mungkin kepalaku pusing sedikit, siapa tahu setelah kita bersenang-senang, sakit kepalaku hilang. Berpikirnya positif dong. Dan badanku agak sedikit lelah. Ya siapa tahu setelah melakukan dengan suamiku, badanku menjadi segar. Ataupun aku sebetulnya lagi gak pengen ini, tetapi dia menyadari bahwa ini adalah suatu kewajiban, maka aku harus melayani suamiku. Masya Allah, itu adalah wanita yang begitu memahami sekali akan kebutuhan suaminya, seperti itu. Nah itu adalah seorang istri yang begitu sangat bisa menyenangkan hati sang suaminya. Lantas sekarang bagi sang suaminya, jika melihat keadaan istrinya terlihat lagi tidak pengen, terlihat lagi badan sedikit lelah gitu ya, itu kembali lagi kepada sang suaminya. Kembali lagi kepada sang suaminya. Karena seorang istri mendapatkan laknat Allah itu jika sang suaminya hatinya merasa tidak ridho sampai melukai hati sang suaminya, maka laknat Allah akan datang pada istrinya. Tetapi jika sang suaminya melihat istrinya yang tampak, aduh aku merasa kasihan, istriku sepertinya sangat kelelahan dan capek sekali, maka tidak apa-apa ya Allah, pada malam ini aku akan lebih bersabar dan aku merasa tidak menuntut kepada sang istrinya, artinya ya suaminya sabar sehingga tidak merasa marah kepada istrinya. Maka laknat Allah pun tidak akan Allah turunkan karena mendapati seorang suami yang lebih bisa memahami akan kondisi istrinya seperti itu. Nah, terus biasanya kalau misalkan ini yang saya bayangkan, seorang suami mengajak istrinya lagi dalam keadaan misalkan gak pengen, kemudian istri menolak tetapi dengan raut muka yang berseri-seri, dengan ucapan kata-kata yang manis, insya Allah itu tidak akan melukai hati suami. Tetapi kalau misalkan menolak dengan raut muka yang begitu sangat tidak enak dipandang, dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati suami, wajar kalau misalkan suami marah. Nah, oleh karena itu di dalam kondisi apapun itu, maka seorang suami dan seorang istri lebih baik pintar-pintar di dalam berkomunikasi penuh dengan keharmonisan dan juga rasa kasih sayang itu. Jadi kalau di sini kita nimbang siapa sih yang lebih sabar
apakah di pihak suami ataupun di pihak istrinya. Lantas kemudian misalkan ya suaminya pengen sekali, maka di sini istrinya yang mengalah, bersabar melayani sang suaminya. Maka saya tekankan di sini, kalau suaminya sudah mengetahui istrinya agak sedikit lelah, istrinya memang betul-betul lagi nggak pengen, maka sang suami tidak boleh menjadi seorang suami yang egois. Saya tekankan di sini, jangan menjadi seorang suami yang egois. Bagaimanakah ciri seorang suami yang egois? Ciri seorang suami yang egois adalah cukup dengan cepat ia melakukan hal itu, sudah sampai sang suaminya inzal, artinya inzal adalah keluar, sudah sampai di dalam puncak kenikmatannya, maka suami ya lekas tidur begitu saja tanpa memperdulikan istrinya. Nah, itu adalah tanda seorang suami yang egois. Maka wahai suami, perlakuanmu seperti itu pun sangat tidak dianjurkan sekali oleh agama. Kenapa? Karena ada hadis juga yang menyampaikan, wa fi hadisin syarifi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, la yaq'ana ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian melakukan berhubungan ala imraatihi, kepada istri kalian, kama taqa'ul bahimah, bagaimana persetubuhan binatang, wal yakun bainahuma, antara pasangan suami istri tersebut maka dibutuhkan rasulun. Apa itu rasulun? Rasulun di sini ya bisa dikatakan mediator lah, seperti itu. Qila, ditanyakan, marrusulu, apa yang dimaksud dengan rasul ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rasul itu adalah al-qublatu, melakukan beberapa kecupan, wal kalamu, dan juga ucapan-ucapan yang romantis. Fahuna, adapun hadis ini, hathanal hadithu, memotivasi hadis ini, ala ahamiyati muda'abatil mar'ati, pentingnya mencumbu seorang suami terhadap istrinya, athna al-alaqati, di tengah-tengah melakukan berhubungan, antariqil qublati wal kalami, melalui kecupan-kecupan dan ucapan-ucapan yang romantis. Nah, ini adalah kelanjutannya dari hadis yang tadi. Jika suami mendapati istrinya yang seperti udah saya sebutkan itu, jika kelelahan, ya layaknya sang suami menghilangkan dulu rasa lelah istrinya. Misalkan bisa dengan rayuan memijit-mijit dulu tubuh sang istrinya, sehingga badan istrinya merasa begitu rileks karena badannya yang agak sedikit lelah. Itu adalah suami yang begitu pengertian sekali apa yang dirasakan istrinya. Ataupun misalkan melihat pada saat itu istrinya memang kebetulan lagi gak pengen sama sekali, dan biasanya sang istri itu kebanyakan lagi gak pengen biasanya ya. Maka sang suami bisa merayu dulu istrinya. Cara merayunya itu bagaimana teh? Cara merayu sang istri yang pertama harus dilakukan itu adalah dengan al-kalam, yaitu dengan ucapan-ucapan yang romantis, memuji istri, menyenangkan hati istri, menenangkan hati istri. Itu adalah yang pertama dilakukan. Jadi saya ingatkan, wahai suami, kalau melihat istrinya yang lagi kepengen, jangan Anda langsung melakukan gerakan-gerakan ataupun kublah-kublah, apalagi langsung ke daerah sensitif seorang istri. Istri itu, perempuan itu sangat tidak senang sekali ya, karena memang kulit wanita itu sangat tipis sekali ya. Jadi wanita tidak senang seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan, banyaklah berkata-kata, merayu-rayu, sehingga hati istri merasa senang sekali dengan perlakuan manis sang suami, sehingga merasa kalau suaminya begitu menyayangi dirinya, menyayangi istrinya. Maka jika sudah terlihat romans dari seorang istri yang memancarkan aura senyum-senyum kepada suami, maka bisa dilanjutkan dengan al-qublah. Artinya di sini di dalam hadis dikatakan al-qublah adalah mencium, dan jangan langsung mencium ke area-area sensitif wanita, tetapi bisa
apa itu, mengelus dulu rambutnya ke keningnya seperti itu ya. Artinya jangan sampai ke arah itu ya. Jika sudah terangsang lebih jauh, maka boleh mengkublah ke area-area sensitif milik sang istrinya. Seperti itu ya, sehingga di dalam rumah tangga ini jadikanlah pasangan kita partner kita di dalam berumah tangga. Oleh karena itu, jika sang suami yang bisa memahami apa yang diinginkan seorang istrinya, insya Allah seorang istri tidak akan menolak suaminya. Kenapa? Karena hati istrinya selalu merasa senang akan perlakuan suaminya itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari dua hadis, keterangan hadis ini bisa membantu akan keharmonisan di dalam kita berumah tangga. Karena memang itu bukan yang kita harapkan, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.